Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini lanjutan dari progres sistem dari kelompok 5, relatif jamu. Jadi di sini beberapa progres yang tadi saya coba revisi adalah adanya pada tampilan trigger ini itu ditambahin background seperti rempah-rempah jamu di sini. Mungkin nanti eh, yang bisa melihat ini itu tertarik lah untuk melakukan bergabunglah dengan chip jamu itu. Jadi di sini tuh awalnya putih diganti backgroundnya, terus di sini untuk mencegah kontennya terlihat samar diberikan kotak untuk menjadi backgroundnya berwarna putih keabu-abuan. Lalu untuk tulisannya juga diubah menjadi putih karena jika tadi warna hitam itu akan tak terlihat, kurang terlihat tuh. Nah ini kenapa yang diubah ya bagian sini tidak bagian putih yang sini juga itu karena tadi setelah diskusi sama teman-teman yang pada bagian ini tuh udah bagus sepertinya. Jadi mereka berpikir dan kami juga berpikir bahwa ini tetap putih aja karena jika ini warnanya background juga ntar agak terlihat jomplang dengan background yang ada di atas ini. Gitu. Jadi untuk itu progresnya. Maksudnya di sini ada beberapa bug tadi yang ditemukan oleh tester di mana tadi tidak bisa mendaftar. Jadi registrasinya itu agak gagal dan sepertinya untuk sekarang sudah cukup aman karena tadi sudah saya coba melakukan daftar akun baru itu sebagai customer, otomatis sebagai customer. Jadi nanti yang customernya itu registrasi, sedangkan yang lainnya itu harus menghubungi kita. Misalnya langsung saja dicontohkan, ini nomor HP-nya coba diganti. Nah, ini misal langsung didaftarkan. Tunggu sebentar. Nah, ini tadi ada sedikit error dari sistemnya karena tadi ada kesalahan konfigurasi sepertinya. Jadi di sini saya tadi coba udah mendaftarkan akun. Daftar akunnya di sini melalui page register dan tinggal mengisi semua datanya. Nah, di sini setelah berhasil membuat akun, langsung memasukkan ke dalam alamat email yang ada di sini. Nah, tadi karena oke, mungkin coba sekali lagi daftar akun menggunakan yang eh emailnya mungkin sedikit aku ubah aja mungkin kayak coba ntar gmail.com passwordnya tadi coba aja atau kamu itu berapa ini juga daftar. Hmm. Oh kalah tadi belum isi sebagai HP. Oke, 2 3 5 6 dua. Nah, dari sini coba aja lagi daftar akun, nanti coba masuk ke akunnya. Sekarang udah masuk, emailnya tadi coba coba daftar. Gmail.com passwordnya dua masuk. Nah, jika telah melakukan seperti ini, nah, nanti akan masuk ke dalam tampilannya kayak gini. Nah, ini, jadi dari customer-nya udah bisa login. Tuh. Nah, terus tadi ada beberapa bug di mana em, waktu customer-nya itu coba membeli barang, barangnya itu kan yang ada di database berkurang stoknya. Nah, itu nanti dari customer, misal di cancel, maka stoknya kembali nambah. Nah, itu eh, kasus itu juga terjadi atau kemungkinannya itu di mana kalau petaninya menolak, itu juga harus kembali akunnya. Maksudnya kembali stoknya, stok dari penjualnya seperti itu. Coba sih contohkan aja dari customer yang misal ingin membeli jamu sungguh lagi. Di sini, oke sebentar untuk melihat yang lain, coba coba ini aja buka akun yang lagi, buka window, loginnya sebagai penjual.
Misal saja di sini tadi bisa menambahkan, inilah bisa menambahkan jamu sinom yang ingin dibeli. Misalnya di sini mau beli yang kayak 2 ya, mungkin. Ntar kalian tunggu di sini, cek aja sambil melihat. Nah, di sini dari penjual. Nah, dari penjual di sini eh, coba buka dashboardnya, nanti bisa melihat kan stok bahan bakunya, stok produknya itu tinggal berapa. Nah, nanti itu kalau misalnya dari petani, dari penjualnya itu bisa melakukan tolak, jadi kan ada opsi lah, bisa menolak, bisa melakukan terima. Tuh. Nah, ini misalnya kalau yang konsepnya ditolak. Nah, kalau ditolak itu bahan bakunya juga harus berkurang. Di sini misal bahan baku 74 sekarang. 74 terus dari sini membeli 2, maka beli sekarang. Jadi berhasil menambah pemesanan produk sehingga di sini itu jadi 72 harusnya. Karena dari sebelumnya sudah tidak ada error. Nah, 72 berkurang 2 sesuai stoknya. Nah, ini tadi itu sama tester dicek kalau misalnya ditolak oleh petani, misal dari pesanan dari customer itu ditolak oleh penjual, mohon maaf penjual. Nah, ini yang pending, yang 10.000 yang beli 2 ini. Nah, itu entar harus kembali lagi produknya, stoknya. Nah, tadi itu untuk yang sebelumnya itu masih belum menjadi belum terlaksana lah atau belum bekerja, di mana bekerjanya hanya saat dari penjual dari customer pembeli itu bisa melakukan cancel. Nah, bisa melakukan cancel dia akan berkurang ininya sebuah pesanannya, stoknya. Nah, misalnya di sini pending kan. Nah, kan kalau diubah menjadi tolak. Di sini kan yang menolak kan penjualnya. Menolak gitu. Selesai. Oke. Nah, udah habis menolak kembali, nggak ada lagi pemesanannya. Balik ke katalog produknya, melihat stoknya. Jadi dari stoknya itu harusnya sudah nah, kembali 74 gitu. Jadi itu dari tester ada beberapa inilah ada beberapa kekurangan dari programmer yang cuma tester. Jadi sebenarnya untuk hari ini itu dari programmer ngerevisi tampilan, ngerevisi tadi bug itu, kekurangan sistem itu, kekurangan fitur, terus tadi untuk daftarnya juga ada sedikit bug, jadi perbaiki. Sama ada beberapa perbaikan tadi eh, konfirmasian yang kemarin itu yang dari penjual, misal dari tadi kan dilihat ya tadi ya di pesanan itu dia kan waktu misalnya ada produk yang pending itu atau yang accept dari pending ini kemarin itu ada kesalahan di sini nggak muncul pilihannya. Jadi sekarang udah muncul pilihannya, jadi sekarang udah bisa. Misalnya sekarang kan pending, mau diterima, selesai. Oke. Nah, udah accept ini. Nah, misalnya ini udah bayar, tinggal diubah menjadi sudah bayar, maka diubah ke sudah bayar tuh dari penjualnya udah bisa lah, udah bisa. Sama kalau dari sisinya pembeli, itu memperbaiki tadi ada sedikit kayak ada ya pilihannya udah keluar, misalnya ini udah accept, udah diterima oleh penjual itu kan di sini kan nggak bisa diubah. Jadi siapa customer-nya itu nggak bisa ngubah, terusnya ngubah pun tetap terima di sana apa dia cuma bisa ngubah dari ini bukti pembayaran, ngisi bukti pembayaran untuk nama, jumlah, dan total harganya itu tidak bisa diubah. Misal kayak tadi di sini nambahin ini itu tadi sudah bayar juga. Nah, udah bayar. Terus kalau misalnya mau diubah juga buktinya, sekarang juga udah berjalan tentang ininya, ubah, saya ubahnya ke ya ini kemarin. Nah, udah itu diubah gitu.
Jadi untuk beberapa fitur yang kemarin ditemukan bug itu sudah diperbaiki oleh programmer, oleh saya sendiri. Seperti itu. Mungkin untuk beberapa yang lainnya itu masih sama, di mana fitur utama lah atau unggulan dari fitur ini yang terlihat itu ada di penjual, misalnya di penjual ini ada rekapan penjualan. Sehingga rekapan penjualan ini nanti akan masuk ke petani, tuh di mana itu menggunakan fitur reportingnya kan. Nah kalau di rekapan penjual tuh kayak gini. Nah, jadi ini saya memfilter atau membagi-bagi, menggrup setiap data dalam database per bulan. Jadi yang Januari itu di apa sejumlah, jadi buat pendapatannya ini 27.300, ini berapa, berapa, ya kelihatan dari si penjualnya. Ini juga yang lainnya lah gitu. Yang kemarin juga kurang lebih sama. Tapi ini kalau di Petani itu ada di halaman dashboard yang reporting. Di sini tuh rekapannya dari penjual. Dari rekapan penjualan, pendapatannya berapa, terus mulai dari pemasukan pendapatannya berapa, terus statusnya itu status produknya itu apakah ada yang udah tinggal sedikit gitu. Jadi bisa sambil monitoring maupun reporting gitu. Jadi di situ misalnya di sini reportingnya untuk unggulan yang dari sistem kami itu, nah ini misal dari pelaksananya udah ada nih kelihatan. Oh, ternyata jam musim yang banyak. Di sini jam berangkat itu 14, berlawak 23, jamnya tinggal 21. Terus ini juga tadi sama kan, nah, 27.300, 24.000 sama. Nah, jadi mungkin dari sini nanti kelihatan, oh, ternyata si seller ini laris banget untuk jamu sinomnya gitu. Jadi bisa tahu gitu. Jadi petaninya, tuh, petaninya bisa memiliki tindakan lebih lanjut seperti itu. Jadi untuk sejauh ini sebenarnya dari programmer sudah menyelesaikan semua sprint, sudah final sebenarnya, tinggal beberapa revisi, mungkin sedikit beberapa yang error dari tester, dan dari tester pun sudah revisi juga beberapa tadi. Jadi kurang lebih mungkin cukup sekian dari revisian yang saya kerjakan tadi. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.